warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eleni Kenanga Purbasari, home base saya di program studi profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu. Untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya mengajar di program studi Sarjana Keperawatan dan program studi profesi Nurse Tikes Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang keperawatan anak. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Keperawatan yaitu Keperawatan Anak 1. Pada bidang pengajaran mata kuliah Keperawatan Anak 1, saya menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan metode pengajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, dan mode pembelajaran mata kuliah Keperawatan Anak 1. Mata kuliah Keperawatan Anak 1 merupakan mata kuliah inti pada semester 4 di program studi Sarjana Keperawatan dengan kode mata kuliah A.4.27 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik laboratorium. Mata kuliah ini terdiri dari tim teaching. Prasyarat mata kuliah telah menyelesaikan mata kuliah ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar. Mata kuliah keperawatan anak berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahapan perkembangan, mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Anak 1, diharapkan mahasiswa mampu: yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarganya pada berbagai tingkat usia dengan mengembangkan pola pikir kritis dan menggunakan komunikasi terapeutik. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, kronis, dan terminal, serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis dan menggunakan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Keempat, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada keadaan sehat ataupun sakit akut sesuai dengan standar operasional prosedur. Berikut topik yang akan saya bahas dalam mata kuliah Keperawatan Anak 1. Yang pertama, perspektif keperawatan anak dan konsep tumbuh kembang. Yang kedua, konsep hospitalisasi dan terapi bermain pada anak. Yang ketiga, konsep imunisasi. Yang keempat, askep neonatal pada bayi prematur dan BBLR. Yang kelima, askep neonatal respiratory distress syndrome dan asfiksia. Yang keenam, askep dengan permasalahan sistem digestif, diare, dan typhoid fever. Yang ketujuh, askep dengan klien kongenital sistem respirasi yaitu bronkomalacia. Kedelapan, askep infeksi dan inflamasi pada sistem pernafasan yaitu ISPA, TBC, pneumonia, dan asma. Kesembilan, askep dengan gangguan nutrisi, stunting, kekurangan kalori, protein, dan obesitas. Ke-10, askep dengan masalah sistem endokrin, juvenil diabetes. Ke-11 dan 12, askep dengan masalah neurologi, kejang, hidrosefalus, dan meningitis. Ke-13, anticipatory guidance dan family center care. Yang ke-14, pengkajian kepada anak dengan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan komponen DIE. Yang pertama, delivery adalah proses penyampaian pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, materi yang saya sampaikan didapatkan dari capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL diturunkan menjadi 5 CPMK dan dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK dibagi menjadi 14 kali temu tatap muka di luar UTS dan UAS. RPS dijelaskan pada saat awal semester, begitu juga dengan kontrak pembelajaran. 2 strategi yang saya gunakan kepada mahasiswa. Yang pertama, menggunakan textbook perawatan anak. Textbook keperawatan anak yang saya gunakan dari Ball et al., Hockenberry, dan Wilson, dan buku referensi dalam negeri. Kedua, setiap minggu pertemuan, mahasiswa membuat rangkuman pembelajaran sebelum masuk perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mempersiapkan proses pembelajaran
dan akan dilakukan diskusi serta tanya jawab dari hasil rangkuman tiap individu. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide presentase PowerPoint, buku ajar sesuai RPS, dan untuk pelaksanaan praktikum, saya memberikan modul praktik kepada mahasiswa sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik laboratorium. Saya juga menggunakan media Google Classroom dan Google Drive untuk pengumpulan tugas, YouTube untuk video pembelajaran, serta Zoom dan Google Meet. Interaction, yaitu suatu proses interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa guna mencapai pembelajaran. Metode interaksi yang digunakan yaitu Student Centered Learning. Metode pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif, mandiri, inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Teknik interaksi yang saya gunakan ada di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas, yaitu yang pernah melakukan doa bersama sebelum perkuliahan dan mengecek kehadiran mahasiswa. Pembelajaran interaktif yang saya lakukan, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, latihan soal, dan setiap pertemuan saya selalu membangun suasana aktif dalam proses pembelajaran supaya mahasiswa aktif bertanya dan diskusi. Saya juga melakukan small group discussion dengan melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis dan menggali topik-topik terkini sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis dalam menangani masalah dan mampu berinovasi. Interaksi yang selanjutnya dilakukan yaitu simulasi atau demonstrasi ketika di laboratorium. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil sehingga memudahkan dalam berinteraksi dan melakukan praktik. Untuk interaksi di luar kelas, saya melakukan WhatsApp group. Selanjutnya adalah assessment, yaitu suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Bobot penilaian sudah disepakati bersama di awal perkuliahan saat penjelasan RPS. Indikator penilaian terdiri dari yang pertama kehadiran 100% untuk praktik laboratorium, yang kedua lebih dari 80% untuk kehadiran teori, pengumpulan tugas tepat waktu, dan keaktifan diskusi dalam forum. Berikut rincian nilai teori dan laboratorium. Nilai teori 70% terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, kuis 5%, tugas 15%, dan ujian praktikum 30%. Proses penilaian yang dilakukan secara transparan dan objektif, hasil nilai diinformasikan kepada mahasiswa. Berikut video proses pembelajaran di dalam kelas dan di laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di pertemuan yang ke-9. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah buat kita ke depan. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan gizi, yaitu stunting. Nah, pokok pembahasan kita hari ini mengenai stunting, ada stunting, proses terjadinya stunting, faktor penyebab stunting, dampak stunting, intervensi gizi yang spesifik. Di Indonesia itu masalah kesehatan menjadi masalah triple ganda permasalahan gizi di Indonesia, dimulai dari stunting, lalu wasting, dan obesitas atau overweight ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas satu permasalahan gizi mengenai stunting. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai stunting, ada yang mencoba menjawab apa yang Anda ketahui mengenai stunting? Siapa mencoba? Saya. Bisma. Oke, Bisma, silahkan. Masalah gizi yang akibatnya kurang asupan gizi pada anak yang bisa menyebabkan pertumbuhan berat. Menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak karena permasalahan gizi. Yang lain, apa sih lebih spesifiknya stunting itu? Tim stunting, boleh Sri. Kondisi gagal tumbuh pada anak yang kurang gizi.
Gagal tumbuh. Oke, gagal tumbuh seperti apa yang Sri Dewi tahu? Ya, tinggi badan, Ibu. Tinggi badannya berpengaruh ya terhadap gagal tumbuh. Oke, kita bahas ya mengenai stunting. Boleh nanti kalau Ibu menjelaskan ada yang ditanya. Apa sih itu stunting? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kelahiran atau kehidupan yang biasa kita sebut dengan perawakan pendek. Jadi stunting itu kita kenal dengan 1000 HPK. HPK itu apa? Hari pertama kehidupan. Ya, dilihat dari mulai pertama kali bayi ada di dalam kandungan ibu, bukan pada saat bayi baru lahir dihitung 1 hari pertamanya, tapi dihitungnya dimulai dari bayi pertama kali ada di dalam rahim ibu. Kita lihat, ibu hamil, ya, masa kehamilan ibu itu kurang lebih 280 hari. Lalu bayi lahir sampai usia 6 bulan, di mana bayi harus mendapatkan ASI eksklusif, itu kita hitung 180 hari. Dilanjutkan dari 6 bulan sampai 8 bulan, bayi melewati usia 60 hari, gitu ya. Lalu dari usia 8 bulan ini bayi menuju usia 1 tahun 8 sampai 12 bulan sampai tahapan infan terakhir 120 hari. Kalau kita total hitungnya ya 280 ditambah 180 ditambah 60 hari ditambah 120 hari lalu ditambah 360 hari gitu ya. Total keseluruhan adalah 1000 hari kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan bayi yang kita kenal dengan 1000 HPK. Kenapa di saat ini bayi merupakan masa golden period sampai usia 2 tahun atau 24 bulannya, sehingga dimulai dari kelahiran sampai usia 24 bulannya bayi ya 2 tahun, bayi harus terpenuhi gizinya supaya tidak mengalami stunting. Di sini stunting keadaan di mana balita memiliki panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, gitu ya. Yang seharusnya tinggi badannya sesuai dengan tahapan usia, dia jauh lebih pendek. Nah, di sini kondisi ini diukur dengan panjang badan dan tinggi badan yang kurang dari -2 standar deviasi menurut WHO. Lalu, ciri-ciri stunting itu seperti apa sih? Di Indonesia, masalah gizi, terutama stunting itu menjadi tren saat ini. Terutama di kota kita sendiri, Indramayu. Itu banyak ya, sekali anak-anak yang mengalami stunting, sehingga kita sebagai pelayanan kesehatan wajib ikut serta menanggulangi pencegahan terjadinya stunting. Yang pertama, pertumbuhan anak akan menjadi lambat. Kenapa? Karena tadi harusnya di masa tumbuh kembangnya gizinya terpenuhi, ini tidak terpenuhi sehingga pertumbuhannya menjadi lambat. Saat usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, gitu ya. Kontak matanya juga berkurang. Yang harusnya ketika kita komunikasi antara ibu dan anak pasti menatap ibu dan ibu menatap anak, gitu ya. Tapi dengan masalah stunting, kontaknya itu akan berkurang, gitu ya. Anak lebih pendiam. Pertumbuhan giginya juga terlambat. Harusnya nanti tahapan gigi susunya sudah berganti menjadi gigi permanen, giginya masih gigi susu. Lalu wajahnya tampak lebih muda dari usianya, gitu ya. Harusnya kan wajah kita mengikuti tahapan usia kita. Tanda pubertasnya terlambat, gitu ya. Lalu performa yang buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi sulit untuk mengingat, gitu ya. Kognitifnya berkurang. Respon terhadap sesuatu menjadi lebih lambat. Bagaimana sih proses terjadinya stunting?
Kok bisa sih anak itu mengalami stunting? Apa saja yang terjadi? Kita bisa lihat kondisi anak di Indonesia pada umumnya baik pada saat lahir, tetapi mengalami gagal tumbuhnya di usia 2 sampai 3 bulan, gitu ya. Kita sebagai orang tua tetap harus memperhatikan, jangan sampai pernah berpikir, oh anak saya lahir dalam keadaan sehat, tapi selama proses tumbuh kembangnya sampai usia 24 bulan itu tidak diperhatikan gizinya. Nah, anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, ya. Lalu, stunting mulai terjadi pada prakonsepsi, berarti dari awal kehamilan ibu. Makanya selama proses kehamilan, tahapan ANC-nya, antenatal care-nya, kunjungan kehamilannya wajib dilakukan oleh ibu, ya. Lalu gizi ibu juga harus dipenuhi, diperhatikan, ya. Itu karena sangat penting untuk pertumbuhan selama kehamilan bayi. Ketika seorang ibu remaja menjadi ibu dan dia kurang gizi bahkan mengalami anemia, itu beresiko menyebabkan kehamilannya stunting anaknya, ya. Lalu menjadi lebih parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan. Jadi ini masa kalian adalah masa remaja gitu ya. Berpikirnya adalah oh iya ya, menikah itu adalah hal yang indah, hamil gitu. Tapi tetap harus diperhatikan, jangan sampai hanya hamilnya saja yang dilakukan, tapi pemenuhan nutrisi selama kehamilan itu tidak dilakukan gitu. Karena yang terpenting adalah asupan nutrisi selama proses kehamilan itu wajib dijaga oleh ibu, sehingga pertumbuhan janin pun semakin bagus, ya. Lalu ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi yang kurang dan memadai gitu. Jadi ibu lingkungannya kurang baik, sanitasinya kurang baik, air bersihnya juga kurang baik, ya, tidak mendapatkan air bersih. Jadi sangat risiko tinggi sekali, ya. Makanya kenapa banyak bayi yang lahir dalam keadaan BBLR atau bayinya prematur. Nah, ini faktor penyebab stuntingnya. Yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik. Dimulai dari masa kehamilan, lalu di usia 0 sampai 6 bulan harusnya bayi mendapatkan ASI eksklusif. Di saat itu ibu tidak memberikan secara efektif gitu ya, selama 6 bulan tidak eksklusif. Lalu 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tadi dia tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ibu kurang pengetahuan apa sih nutrisi yang harus diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Ibu hanya memikirkan yang penting anak saya gemuk gitu, tapi ternyata nutrisinya tidak tersampaikan, tidak didapatkan anak dengan baik. Lalu 2 dari 3 anak 0 sampai 24 bulan tidak mendapatkan atau tidak mencerna pengganti ASI dengan baik, makanan pendamping ASI atau kita kenal dengan MPASI. 0 sampai 6 bulan anak itu wajib mendapatkan ASI, ya, seharusnya. Lalu 0 sampai 6 bulan dia tidak boleh mendapatkan apapun kecuali ASI. Dari usia 6 bulan sampai 24 bulan anak tetap mendapatkan ASI, tapi juga mendapatkan pendamping ASI. Nah, makanan MPASI ini yang harus diberikan nutrisi yang bagus gitu. Jangan hanya dapat pendamping ASI, tapi kandungan nutrisinya tidak ada dalam pemberian makanan pendamping tadi. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan, protein gitu ya, gizi seimbang itu harus terpenuhi. Kita lanjut. Kurangnya makanan yang bergizi. Jadi selain praktik pengasuhan yang kurang baik, lalu kurangnya makanan bergizi yang diberikan kepada anak gitu ya. Lebih banyak jajanan yang mengandung pengawet itu diberikan kepada anak. Lalu apalagi penyebab stunting? Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, ya.
Lalu terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, postnatal yang harusnya layanan itu memberikan layanan yang terbaik. Ibu bisa mendapatkan layanan kesehatan selama proses kehamilan, antenatal kehamilan, intranatal persalinan, dan postnatalnya masa nifas. Itu semuanya terpenuhi dengan baik. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu tidak sebelum Ibu lanjut ke slide selanjutnya? Boleh? Ibu ingin bertanya, Bu, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting itu bisa kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting atau tidak, Bu? Oke. Apakah anak yang mengalami stunting itu bisa menjadi normal lagi atau tidak, Bu? Ya. Tadi masalah stunting dilihat dari mana? Tinggi badan, Oke, yang menjadi permasalahan adalah tinggi badannya tidak sesuai dengan usia, Sekarang anak bisa kembali normal tidak, Bu, kalau anak mengalami stunting? Kalau ada beberapa dari tanda gejala stunting itu bisa kembali normal, tapi ada yang tidak bisa kembali tahapan normal. Salah satunya adalah tinggi badan. Kalau usia anak sudah melebihi 24 bulan, gitu ya, tidak terpenuhi nutrisinya dengan baik, tinggi badannya tidak bisa diperbaiki, gitu ya. Tapi kondisi lain bisa kita perbaiki. Contohnya adalah berat badan, gitu ya. Berat badan bisa kita perbaiki dari mana? dari asupan nutrisi, Asupan gizinya yang kita perbaiki. Dengan kita memperbaiki asupan nutrisi, berarti anak tersebut bisa menaikkan berat badannya dan bisa kita perbaiki. Ini dampak stunting. Dampak stunting itu jangka pendek, ya. Di sini anak terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, metabolisme tubuh. Jangka panjangnya menurun kemampuan kognitif, kekebalan tubuh, resiko tinggi munculnya berbagai penyakit. Dimulai dari tahapan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi jangka pendek lebih ke perkembangan otaknya yang terganggu, perkembangan fisiknya yang terganggu, gangguan metabolismenya juga akan terganggu. Jangka panjang bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oke, lanjut. Ini asupan kuncinya. Yang penting adalah nutrisinya tadi dimulai dari 0-6 bulan gitu ya, 6 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Harus terpenuhi. Nah, sasarannya yang utama intervensi gizi spesifiknya adalah sasaran ibu hamil. Ibu hamil wajib mendapatkan makanan tambahan yang bergizi. Lalu kita mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat karena supaya mencegah terjadinya anemia, Lalu mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi cacing pada ibu hamil dan melindungi ibu dari terjadinya kejadian malaria. Nah, ini pengukuran panjang badan ya. Kita akan lakukan nanti di laboratorium. Bagaimana sih mengukur panjang badan pada anak? Posisi kepalanya harus tegak lurus, kakinya juga telapaknya harus lurus, jadi antara kepala dan kaki semuanya harus lurus. Lalu tinggi badan, ini sama, kaki yang di belakangnya harus menyentuh sampai dasar tembok, tegak lurus dan menghadap ke depan. Oke, sebelum pembelajaran selesai, seperti biasa, mahasiswa setelah mendengarkan materi ada kewajiban tugas ya, tugas terstruktur untuk dikerjakan. Jadi silahkan kerjakan tugasnya mengenai permasalahan gizi dan gizi seimbang. Ingat, Indonesia tadi punya 3 permasalahan gizi kan? Stunting, lalu masalah obesitas, kekurangan kalori dan protein. Sehingga nanti tugasnya silahkan buat PPT. Ini tugas mandiri. Kenapa? Bukan buat ibu, tapi buat Anda semua ya. Obesitas, kekurangan kalori, protein dan gizi seimbang itu dibuat PowerPoint-nya untuk kita belajar bersama. Lalu pilih dari 3 itu dibuat poster. Ini evaluasi pembelajaran. Yuk, nomor 1. Apa jawabannya? yang B, Bu. Faktor penyebab Stunting adalah
praktik pengasuhan yang kurang baik. Benar ya? Setuju semua, B? Setuju. Kenapa tidak, A? Karena Oke, layanan kesehatannya di sini apa tersedia, ya kan? Jadi bagus. Lalu yang C, ya, makanan bergizi, akses air bersih dan sanitasinya bagus. Sehingga ini semua terpenuhi. Oke, nomor 2, intervensi yang dilakukan pada ibu hamil mencegah stunting. Oke, benar ya, tadi mengatasi Turun zat besi dengan Ini daftar pustaka sekarang mah mudah secara online dari mulai textbook dan sebagainya gitu ya. Bisa Anda baca semua. Lalu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu akhiri? Cukup? Oke, kita bertemu di laboratorium ya. Bagaimana kita bisa mengukur tinggi badan, panjang badan anak yang sesuai. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dede, hari ini setelah ini akan melakukan pemeriksaan dulu ya, kita timbang. Kapan waktu melakukan pemeriksaan fisik Dede bayi? Kemudian, kalau misalnya Dede bayi itu kita timbang, dia tidak menggunakan baju. Ya, kenapa? Karena berat badan bayi itu nanti kan berpengaruh dari berat baju. Ya, kalian sudah pernah menggunakan ini? Belum. Ini tuh buat panjang. Ini ya. Nah, terus ini kita cek. Kita siapkan dulu. Nah, ini untuk mengukur panjang. Ingat kalau bayi itu bukan tinggi badan ya, tapi panjang. Oke, ini itu akan berpengaruh sesuai dengan panjangnya. Tambah ininya nih. Ini panjang, ini berat. Coba ditutup. Tuh, dia akan berkurang. Jadi sesuai dengan panjang. Lalu kita timbang berat badan Dede bayi kalau sesuai SOP-nya. Oke, kita timbang dulu ya. Kalian sudah bisa memiringkan tengkurapin Dede bayi belum? Sudah. Di bayi asli belum. Belum Bu, boneka doang Bu. Saya ajarkan teknik cara membalikkan Dede bayi. Angkat lengan. Simulasi. Ini harusnya kakinya nukuk. Jadi ini tuh nggak, kaki bayi itu nggak teplek ke sini pada saat diukur, tapi dia nekuk. Jadi ini tuh berdiri gini, gini ya. Kalau nanti ukur panjangnya ini beratnya, pakainya ini kilogram. Ya, nanti kalian bisa coba. Ini panjangnya, ini beratnya. Panjangnya 57. Kita cek dulu keseluruhan. Kalau bayi itu harus cepat. Ini kepala, ya. Kalian pakainya yang ini, yang kecil. Ini Dede. Nih, cara ngukurnya adalah dari sini ya ke tengah. Tengahnya tuh tengah di atas sini. Jangan terlalu ke bawah sini. Ya, tengah dari kepala. Berapa panjang normalnya? 30 berapa? Normalnya lingkar kepala? 30 sampai 30. Oke, dedenya 33. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga bisa menjadi gambaran dalam bidang pendidikan dan proses pengajaran yang saya lakukan di program Studi Sarjana Keperawatan mata kuliah keperawatan anak 1.